Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak sekalian, sebelum saya sampaikan materi SKI tentang khalifah-khalifah Daulah Bani Umayyah, mari kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat inayah hidayah serta karunia yang tidak terhingga, kita masih bisa belajar walaupun melalui daring ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan keberkahan. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan khalifah-khalifah Daulah Umayyah. Keturunan Umayyah memegang kekuasaan Islam selama kurang lebih 90 tahun ya. Dalam waktu 90 tahun itu, keluarga Bani Umayyah yang pernah menjadi raja atau pimpinan selama 90 tahun itu ada sebanyak 14 raja atau 14 khalifah. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri Daulah Bani Umayyah, itu Muawiyah bin Abi Sufyan atau dipanggil dengan Muawiyah I dari tahun 661 sampai 680. Yang kedua Yazid bin Muawiyah atau Yazid pertama 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid atau dipanggil dengan Muawiyah kedua 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat Marwan bin Hakam atau Marwan I tahun 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan tahun 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I tahun 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik tahun 715 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz atau Umar kedua tahun 717 sampai 720 Masehi. Yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II tahun 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik tahun 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11 Al-Walid bin Yazid atau Al-Walid kedua tahun 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12 Yazid bin Al-Walid atau Yazid ketiga tahun 744 Masehi. Dan yang ke-13 Ibrahim bin Al-Walid tahun 744 Masehi. Dan yang ke-14 Marwan bin Muhammad atau Marwan II tahun 744 sampai 750 Masehi. Dari 14 khalifah tersebut, beberapa merupakan khalifah yang masyhur atau terkenal. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada 3 dari 14 itu, ada 3 yang terkenal, yang masyhur. Maka pada kesempatan ini akan saya teruskan dengan menerangkan masa jayanya Daulah Bani Umayyah pada masa 3 orang tadi, yaitu pertama masanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini ketika menjadi khalifah telah menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan. Di antaranya kebijakan yang diambil dalam masa dia adalah satu, menjalin hubungan baik dengan keluarga Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, menempatkan pejabat pemerintahan tepat sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, memiliki sifat lapang dada dan tidak emosional dalam menghadapi persoalan. Dan yang keempat, menjunjung toleransi terhadap umat agama lain sehingga mereka mengakui keadilan Muawiyah. Selain membuat kebijakan dalam pemerintahan, Muawiyah juga mencetuskan beberapa aturan dalam negaranya, antara lain satu, memerintahkan prajurit mengangkat tombak saat berada di hadapan khalifah. Kedua, memerintahkan pembuatan anjungan di dalam masjid untuk khalifah demi menjaga keamanan dan keselamatannya.
Yang ketiga, mengadakan dinas pos pada tempat-tempat tertentu dengan disediakan kuda lengkap dengan peralatannya. Yang keempat, mendirikan kantor cap atau kantor percetakan uang. Berikutnya, perkembangan Islam pada masa kekhalifahan Muawiyah. Pada masa pemerintahan Muawiyah, dunia barat atau wilayah Eropa sedang dilanda berbagai krisis sosial dan pemerintahan. Sistem pemerintahan di luar Islam pada saat itu umumnya menerapkan sistem despotisme. Artinya pemerintahan yang kekuasaannya hanya dipegang oleh raja atau kaisar saja. Ciri-ciri sistem despotisme ini antara lain: Raja adalah penguasa tunggal yang harus ditaati. 2. Raja memiliki kekuasaan penuh dalam membuat keputusan sesuai kehendaknya sendiri. 3. Rakyat berfungsi sebagai penyangga yang memakmurkan raja, membayar upeti dan kerja paksa. Ini tanda-tanda kekuasaan raja. Sistem ini sangat berbeda dengan pemerintahan Islam yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pemimpin negara Islam disebut khalifah yang pertanggungjawabannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan penguasa tunggal. Kedua, khalifah tidak dapat memutuskan hukum sesuai kehendaknya sendiri, melainkan juga harus taat pada hukum yang berlaku, terutama hukum Al-Quran. Yang ketiga, khalifah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Karena perbedaan sistem ini, dunia di luar negara Islam pun menghendaki penataan negara yang adil sebagaimana dianut oleh negara Islam, dalam hal ini Daulah Bani Umayyah. Muawiyah sebagai negarawan dan ahli diplomasi menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan dakwah Islam hingga keluar Jazirah Arab. Di antaranya 1. Timur ke wilayah timur, yaitu wilayah Afghanistan, Pakistan, dan India. 2. Ke wilayah barat dan utara, yaitu wilayah Bizantium atau Romawi di Asia Kecil dan Eropa Timur. Dan yang ketiga, selatan, di daerah selatan, yaitu wilayah Romawi Timur dan Afrika Utara. C. Gerakan dakwah Muawiyah. Dakwah ke Asia dan Eropa atau Romawi Timur. Kerajaan Romawi Timur disebut juga dengan Bizantium, dengan ibu kotanya Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Berbatasan langsung dengan wilayah pemerintahan Islam. Corak pemerintahan Romawi pada saat itu adalah kerajaan yang absolut, sehingga tingkat kesejahteraan rakyat sangat rendah. Kesenjangan kesejahteraan ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan rakyat Daulah Bani Umayyah. Hal ini menyebabkan kecemburuan sosial dan tingginya tingkat kriminalitas, sehingga pencurian dan perampokan terhadap rakyat Daulah Bani Umayyah. Sehingga kriminalitas meningkat tinggi di beberapa kerajaan selain kerajaan Daulah Bani Umayyah. Beberapa hal ini menjadi latar belakang keputusan Muawiyah untuk melakukan penyerangan ke Bizantium. Selain itu, penyerangan tersebut juga untuk memperjuangkan keamanan dan keselamatan rakyat dari keganasan Romawi, serta melindungi rakyat dari pengaruh Kristen Ortodok yang sangat kuat yang berpusat di Bizantium. Langkah-langkah Muawiyah dalam menghadapi Bizantium melalui 3 tahapan, yaitu pertama, penguasaan daerah Laut Tengah dengan pengerahan armada maritim sebanyak 17.000 kapal yang berhasil menguasai pulau Rondos dan Siprus di kawasan Yunani. B.
penyerangan Konstantinopel dengan mengerahkan angkatan darat yang dipimpin Panglima Sofyan bin Auf dan angkatan laut yang dipimpin Panglima Fadollah al-Ansari. Dan yang ketiga, penyerangan kembali Konstantinopel 10 tahun berikutnya. Penyerangan ini membuat pasukan Bizantium tidak berdaya. Namun, saat pasukan berhasil mendobrak benteng Konstantinopel, datanglah kabar bahwa Khalifah Muawiyah wafat, sehingga pasukan ditarik kembali pulang ke Damaskus. Kemudian yang kedua, dakwah ke Afrika Utara. Dalam upaya menyelamatkan bangsa Afrika dari kerajaan Bizantium, Muawiyah melaksanakan taktik yang sama ketika melawan bangsa Romawi Timur. Beberapa bentuk usahanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Khalifah Muawiyah mempersiapkan 100.000 tentara di bawah pimpinan Panglima Uqbah bin Nafi'. Pasukan Islam berhasil menguasai daerah Libya dan Tripoli. Yang kedua, pengiriman pasukan ke daerah Tunisia dan Kartago dengan kemenangan gemilang yang dipimpin juga oleh Uqbah bin Nafi'. Dan yang ketiga, pembangunan kota Kairun setelah hancurnya kota Kartago oleh Uqbah bin Nafi' dan dijadikannya sebagai kota yang megah sebagai pusat militer. Selanjutnya Islam berkembang dengan pesat hingga berbagai penjuru Eropa seperti Italia, Prancis, dan Spanyol. Demikian anak sekalian, keterangan yang bisa saya sampaikan tentang sepak terjang Muawiyah bin Abi Sufyan selama beliau menjadi khalifah kerajaan Daulah Bani Umayyah. Semoga ada manfaatnya. Silakan dijawab beberapa pertanyaan di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.